Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, karena taufik darinya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka salat berjamaah dan menuntut ilmu syar'i. Dan tidak lupa kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah di atas tuntunan beliau sampai hari kiamat. Para hadirin yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'ilun Nabi alaihi salatu wassalam, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Syama'il Muhammadiyah, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang terakhir yang kita baca, yaitu kita masih membahas tentang sifat makan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kurang lebih disebutkan dalam pembahasan ini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu salasan. Jadi kalau beliau selesai makan, itu beliau menjilat jari-jari beliau yang tiga, yaitu jari jempol, telunjuk dan jari tengah. Jadi makannya itu beliau pakai tiga jari, dan setelah selesai makan, jari-jari beliau ini dijilat, ya. Ini diantara sifat makan yang beliau lakukan semasa hidupnya, dan ini dilihat oleh para sahabat dan diriwayatkan kepada sampai kita saat ini. Kemudian di antara petunjuk beliau saat makan atau seputar makan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumin anha al-adha wal ya'kulha wala yada'ha lisyaiton. Apabila makanan salah seorang di antara kalian itu jatuh, maka hendaklah dia ambil dan dia bersihkan, kemudian dia makan, dan jangan ditinggalkan untuk syaitan. Ya, ini diantara petunjuk beliau. Kalau makanan diantara kalian jatuh, ya makanan ini makanan yang kering, kemudian diambil, dibersihkan kotoran-kotoran yang ada, kemudian dimakan dan jangan ditinggalkan untuk syaitan. Ini diantara petunjuk beliau, diantara tuntunan beliau. Wa amarona an naslutal qas'ah. Dan beliau juga memberikan petunjuk atau tuntunan untuk membersihkan piring. Maksudnya piring ini jangan sampai ada makanan yang tersisa. Ya, walaupun satu butir nasi kalau bisa tidak ada yang tersisa, maka itu luar biasa. Ini petunjuk beliau. Fa innakum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Karena kalian tidak mengetahui, kata Nabi, di sisi mana keberkahan makanan itu didapatkan. Mungkin di butiran nasi yang terakhir, di situ justru ada keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya.
Masih ada satu hadis tentang sifat makan, yaitu hadis 142 dari urutan kitab ini. Al-Imam At-Tirmizi membawakan hadis ini dengan sanad beliau, haddatsana Ahmad ibnu Mani' qala haddatsana Al-Fadlu ibnu Dukainin qala haddatsana Mus'ab ibnu Sulaimin qala sami'tu Anas ibn Malikin yaqul. Hadis ini riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita, beliau mengatakan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikasih hadiah beberapa kilo kurma atau beberapa kurma lah dalam jumlah yang cukup banyak. Kata Anas bin Malik, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin. Rasulullah pernah mendapatkan hadiah kurma, faraaituhu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Dan aku mendapatkan Nabi ketika makan kurma itu beliau sambil duduk, dan beliau tampak dalam keadaan lemah karena saking laparnya. Ya, karena saking laparnya yang beliau rasakan, sehingga ketika beliau makan kurma itu sambil duduk agak lemas, kata Anas bin Malik. Dalam hal ini Syekh Abdul Razak mengatakan, beliau memberikan penjelasan khatama rahimahullah hadhihi tarjamata bihadisi Anas bin Malik. Al-Imam At-Tirmizi menutup pembahasan tentang sifat makannya Nabi dengan hadis dari Anas bin Malik. Ya. Wal hadisu awradahu Imam Ahmad fil Musnad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kitab Musnad beliau bilafdin, tapi dengan redaksi yang lain. Uhdiya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tamrun. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Suatu saat Nabi itu dikasih hadiah berupa kurma ya. Faja'ala yaksimuhu bimiktalin wahidin wa ana rasuluhu bihi hatta faragha minhu. Ketika Nabi dikasih kurma ini, beliau itu tidak langsung makan. Tapi kata Anas bin Malik, faja'ala yaksimuhu, beliau bagi-bagikan dulu. Ya, beliau bagi-bagi ini waktu itu beliau lapar, tapi beliau ingat sahabat-sahabatnya. Ini dalam riwayat Ahmad ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Kalau dalam riwayat Imam Tirmizi ini dia disebutkan Nabi itu membagi-bagikan. Ini kan saling melengkapi riwayat ini. Faja'ala yaksimuhu. Ya, maka ketika beliau mendapatkan hadiah kurma, Nabi ini membagi-bagikan beberapa ini untuk itu seperti itu. Ya, wa ana rasuluhu bihi hatta faragha minhu. Dan aku melihat sendiri, kata Anas bin Malik, ketika beliau membagi-bagikan kurma tadi. Faja'ala ya'kulu wa huwa muqin aklan dari'an fa'araftu fi aklihil ju'. Setelah beliau selesai membagi-bagikan kurma, kata Anas bin Malik, ya, maka beliau pun mulai makan, mengkonsumsi kurma tersebut dalam keadaan agak lemas karena lapar yang beliau rasakan. Ini yang kata Anas bin Malik. Ya. Kana sallallahu alaihi wasallam bihi ju'un syadidun fa uhdiya ilaihi tamrun. Di sini Syekh Abdul Razak memberikan keterangan, waktu itu Nabi SAW mendapatkan rasa lapar yang sangat, dan ini bukan hal yang baru ya, yang dialami oleh Nabi. Sering dalam kehidupan beliau itu beliau merasakan lapar yang sangat. Ya, bahkan dalam perang ketika beliau bikin khondak, bikin parit sama para sahabat, itu kan khondak ini kan luar biasa, bikin lubang dengan peralatan yang ala kadarnya di musim dingin, pasokan makanan sedikit. Beliau juga lapar. Bahkan ketika itu para sahabat melihat beliau itu mengikat perutnya dengan batu. Ini di perang saat membuat khondak. Ini ada ceritanya di perang khondak. Maka dalam hal ini kata Syekh Abdul Razak, beliau waktu itu memang mengalami rasa lapar yang sangat luar biasa. Dan beliau dikasih hadiah berupa kurma. Falam yabda bi nafsihi bal akhadha yaksimuhu. Itu pun beliau tidak langsung memakannya, tapi beliau membagi-bagikannya dulu. Ya. Yursilu Anasan khadimahu radhiyallahu anhu bitamri. Rasulullah memerintahkan Anas, yaitu pembantunya tadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dengan kurma tersebut fayadhabu bimiktalin ila muhtajin. Jadi Rasulullah perintahkan Anas, kamu pergi ke orang ini, bawa kurma ini, suruh pergi dulu, ya, untuk membagi-bagikan kurma kepada orang yang membutuhkan. Summa yarji'u liyadhhaba bimislihi ila akhar. Kemudian Anas balik, kemudian diperintahkan lagi, pergi lagi bagi-bagi kurma. Wa qarara dzalika, dan itu diulang-ulang. Nabi membagi-bagikan kurma itu kepada orang-orang yang membutuhkan, hatta faragha min qasmit tamri 'alal muhtajin summa akala. Selesai membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan,
maka beliau pun mulai makan. Ya. Wa huwa muqin minal ju'. Dan waktu itu beliau itu makan kurma sambil dalam keadaan duduk. Ya, posisinya duduk. Wa huwa mutahaffiz wa huwa muqin wal mutahaffiz walladhi yajlisu ka'annahu musta'idun lin-nuhud. Wa min suwaril iqal an yadi aliyataihi ala akibaihi mu'tamidan fi julusi alaihima wa ala rukbataihi. Intinya beliau ketika dihadiahi kurma ini tidak langsung dimakan sendiri, dipek dewe kalau bahasa kita, tapi beliau bagi-bagikan. Ya, walaupun beliau dalam keadaan lapar dan beliau butuh segera untuk makan, memenuhi perutnya sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau masih ingat sahabat-sahabat beliau yang juga sama-sama membutuhkan. Ya, ini diantara keistimewaan akhlak yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ke-25 ini beliau yaitu Al-Imam At-Tirmizi membawakan pembahasan babu ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menjelaskan tentang sifat atau ciri-ciri roti yang dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena selain kurma yang dikonsumsi oleh Nabi dan keluarga beliau, itu juga beliau mengkonsumsi roti, ya, namanya makanan roti dari tepung, ya. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan aqadal musannif rahimahullah hadhi tarjamata li bayani ma yata'allaqu bi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan riwayat-riwayat dari para sahabat bagaimana ciri-ciri roti yang dulu dimakan atau dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis urutan 143 dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Muhammad ibnul Musanna wa Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'farin qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddisu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah annaha qalat. Hadis 143 ini riwayat dari Aisyah, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Beliau mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Aisyah? Ma syabi'a, tidaklah keluarganya Muhammad itu kenyang dari roti yang terbuat dari gandum selama 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Jadi ini Aisyah, ini istrinya Nabi, beliau menuturkan tidak pernah keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenyang 2 hari berturut-turut. Mungkin hari ini kenyang, besok enggak ada makanan. Ya, mungkin besoknya lagi ada makan, besoknya lagi enggak pernah 2 hari berturut-turut itu kenyang terus, itu enggak pernah. Ini Aisyah sendiri yang mengalami ketika beliau hidup bersama Nabi sampai Nabi itu meninggal dunia. Ya, enggak pernah 2 hari berturut-turut itu merasakan kekenyangan dari makan roti yang terbuat dari gandum. Ya. Hatta qubida, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Di sini Syekh Abdul Razak rahimahullah mengatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha asyat hayataha fi baitihi. Aisyah ini hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Nabi. Fa hiya min akhbarin nasi bi ta'amihi. Maka ya wajar Aisyah ini paling tahu betul apa yang dikonsumsi oleh Nabi di rumahnya. Ya. Akhbarat anna khubz asy-syair alladhi yushbihu al-insan lam yakun fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam li yawmaini mutatabi'aini hatta faraqat dunya. Dan Aisyah mengatakan roti yang terbuat dari gandum ini roti yang umum di masyarakat waktu itu. Ya, makanan pokok lah, makanan sehari-hari itu roti yang terbuat dari gandum. Jadi roti yang biasanya dikonsumsi oleh manusia ya di waktu itu tidak pernah dimiliki oleh keluarga Nabi selama 2 hari berturut-turut. Mungkin hari ini ada roti, besok enggak ada. Ya, besoknya lagi ada, besoknya lagi enggak ada. Jadi enggak pernah 2 hari, misalnya ini Senin, Selasa, itu 2 hari Senin, Selasa ini kenyang terus, ini enggak pernah. Ini yang dialami oleh
Aisyah ketika beliau hidup bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, wa fi hada bayanun ya taqalluluhu sallallahu alaihi wasallam minat ta'am. Ini menunjukkan, ya hadis ini riwayat Aisyah ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu sangat mempersedikit makanan. Ya, maksudnya bukan orang yang suka menyimpan makanan gitu loh, sampai 1 pekan, 1 bulan. Jadi kadang 1 hari ada, besok mungkin nggak ada, itu sudah hal yang lumrah. Ya, taqalluluhu, jadi ini beliau memang menyederhanakan. Ya, seandainya beliau minta sama Allah untuk kasih makanan tiap hari bisa. Tapi beliau nggak minta dalam hal ini. Beliau hanya minta supaya diberikan kecukupan saja. Ya. Wa fihi aidan hawanud dunya 'ala Allah azza wa jalla. Dan ini menunjukkan juga hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hina. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu ibadihi. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling mulia dunia dan akhirat. Itu beliau pernah merasakan lapar, kan begitu. Seandainya dunia seandainya dunia ada harganya dan nilainya, enggak mungkin Allah membiarkan nabinya itu dalam keadaan lapar. Ya. Ya bitu jai'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendapatkan nabinya itu bermalam dalam keadaan lapar. Wa laisa indahu syai'un ya'kuluhu, dan tidak ada makanan yang bisa dimakan oleh Nabi di malam itu. Mimma yadullu ala hawani dunya 'ala Allah. Ini menunjukkan hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falau kanat 'azimatan, seandainya dunia ini bernilai, berharga di sisi Allah, la ataha bi ajmali bahjatiha wa ahsani mat'amiha wa mashrabiha wa malbasiha afdal ibadi. Seandainya dunia ini betul-betul bernilai di sisi Allah, maka Allah akan berikan dunia yang paling bagus, yang paling enak kepada manusia yang paling termulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang di situ Rasulullah menjelaskan kehidupan dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia berharga, maka Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Ya. Tidak ada, karena tidak ada nilainya, orang kafir pun dikasih dunia. Ini hadis 143 ya. Yang menunjukkan keluarganya Nabi enggak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Ya, tidak pernah kenyang dalam 2 hari berturut-turut. Ya, kalau kita alhamdulillah tiap hari kenyang insyaallah ya. Tiap hari kenyang makanan, enggak kekurangan. Ya, ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya. Hadis 144. Haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri. Al-Imam At-Tirmizi mengatakan haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri. Qala haddatsana Yahya ibnu Abi Bukairin qala haddatsana Hariz ibnu Utsman an Sulaim ibnu Amir qala sami'tu Aba Umamah Al-Bahili yaqul. Ya, aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, "Makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syair." Hadis nomor 144 ini tidak pernah sekalipun ada persediaan roti gandum yang berlebihan pada keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sama, ini cuman dari sahabat namanya Abu Umamah. Ya, Abu Umamah ini mengatakan tidak pernah sekalipun ada persediaan gandum yang berlebihan di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi persediaannya pas-pasan, mungkin hari itu, besok sudah, belum tentu ada. Ya, belum tentu ada dimakan, kalau enggak ada ya sudah. Nah, kadang Nabi puasa, kan pernah dalam salah satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, tanya kepada Aisyah, apakah ada makanan yang bisa dimakan? Apa kata Aisyah? Tidak ada makanan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa ini shaim, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Ya, ini puasa sunnah kan bisa. Puasa sunnah itu kan niatnya enggak harus sebelum subuh ya. Kalau ketika azan subuh kita memang belum makan sama sekali, kemudian ternyata kita pulang sampai pulang kajian sampai ke rumah istri bilang enggak ada makan, ya sudah kita puasa. Itu bisa. Ya, karena puasa sunnah beda dengan puasa wajib. Ya, ada ketentuan-ketentuan yang berbeda. Jadi kembali kepada hadis ini, kata Abu Umamah, tidak pernah sekalipun ada persediaan makanan gandum, roti gandum yang berlebihan di keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak, ya,
fihi bayanun qillati ta'ami ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya sedikitnya makanan yang disimpan sama keluarganya Nabi, sedikit ya, tidak banyak. Haitsu lam yakun yatabaqqa minhu syai'un. Ya, jadi kalau sudah dimakan sudah habis. Enggak tahu nanti besok lusa itu urusan besok, urusan lusa ya lusa. Ya. Bal lam yakun kafiyan li isba'ihim fadlan an yatabaqqa minhu syai'. Bahkan terkadang roti yang ada itu tidak bisa membuat mereka kenyang. Apalagi sampai ada sisa-sisa, enggak ada. Apalagi ada makanan yang terbuang, enggak ada ceritanya makanan terbuang. Ya, enggak ada ceritanya makanan terbuang di keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena makanan yang ada itu cukup sedikit. Itu pun enggak mengenyangkan. Apalagi tersisa, enggak ada makanan sisa. Ya, ini hadis dari Abu Umamah. Syekh Abdul Razak membawakan waqat rawal Bukhari. Adapun dalam riwayat Imam Bukhari dan selain beliau dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini pernah cerita. Ini pernah cerita Aisyah dalam riwayat Bukhari. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Suatu saat ada seorang wanita dengan dua putrinya. Jadi 3 orang, semuanya wanita. Yang satu ibunya, yang 2 ini anaknya. 3 wanita ini datang ke rumahnya Aisyah. Ya, minta makanan lah. Ya kalau bahasa kita ya mungkin kasarannya ngemis gitu loh. Ya. Memang wanita ini modelnya miskin, fakir gitu ya. Enggak punya makanan, datang ke rumahnya Aisyah, mungkin di rumahnya Aisyah ada makanan kan gitu. Apa falam tajid indi syai'an ghaira tamratin. Kemudian kata Aisyah dalam riwayat Bukhari ini, aku tidak mendapatkan apapun di rumahku waktu itu. Kecuali satu butir kurma. Ghairu tamrah, kata Aisyah, kecuali satu butir kurma. Bayangkan di rumahnya keluarga Nabi enggak ada makanan apa-apa. Ya, enggak ada kulkas, enggak ada apa. Pokoknya satu butir kurma. Fa a'taituha iyyaha. Kata Aisyah, satu butir yang satu-satunya ini aku pun memberikan kepada wanita miskin tadi. Karena minta. Ya, dikasih sama Aisyah satu butir tadi. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam taqul minha. Kemudian wanita ini, ibu dari 2 putrinya tadi, cuma dapat satu butir kurma. Satu butir ini dibagi jadi 2. Dikasih anaknya satunya ibunya enggak makan. Ibunya enggak makan. Ini kasih sayang seorang ibu kayak gitu ya. Walaupun miskin, tapi dia punya anak, dia mikir anaknya. Dia rela enggak makan, dia rela lapar, yang penting anaknya bisa makan. Ini seorang ibu seperti itu. Ini disaksikan oleh Aisyah, dilihat sendiri dengan mata kepala beliau radhiyallahu anha. Faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha. Ya, jadi wanita ini membagi kurma itu untuk kedua putrinya dan dia enggak makan sama sekali. Summa qamat fa kharajat. Kemudian wanita itu pun berdiri dan dia keluar. Ya, keluar dari rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah wanita ini keluar bersama 2 putrinya, fadakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Kemudian Rasulullah datang. Ya, datang dan Aisyah pun cerita tentang 3 wanita tadi begini. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitra minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, ya, kemudian orang tuanya sabar, maka anak-anak perempuan itu bisa menjadi tameng bagi orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan juga memiliki anak perempuan. Kan biasanya ada orang tua itu kan pengen anak laki-laki, enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anaknya perempuan. Ya, mungkin 3, 4, 5 anaknya semuanya perempuan. Tapi kalau orang tua ini sabar, ini kata Nabi ya, kalau orang tua ini sabar mendidiknya, ya, kemudian anak-anak jadi wanita soleha, jadi istri soleha, maka kunna lahu sitran minan nar. Kecuali anak-anak tadi akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini luar biasa. Jadi ini tadi kisahnya tentang bahwasanya pernah di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada sesuatu apapun kecuali satu butir kurma. Itu pun dikasih sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini tadi hadis nomor 144. Kemudian hadis 145, hadatsana Abdullah ibnu Muawiyah al-Jumahi qala hadatsana Sabit ibnu Zaidin an Hilal ibn Khabbab an Ikrimah an Ibni Abbas. Hadis ini 145 diriwayatkan oleh seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, ya,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliyal mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'an. Ya, apa kata Abdullah bin Abbas? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermalam, ya, jadi melewati beberapa malam, ya, bisa 2 malam, 3 malam, tawiyan, dalam keadaan lapar. Huwa, beliau, wa ahlu, dan keluarganya. Ya. Jadi beberapa malam. Ini Abdullah bin Abbas mengatakan, ini sepupunya Nabi. Beliau tahu juga bagaimana keadaan rumah tangganya Nabi, sedikit banyak beliau tahu. Yabitul layaliyal mutatabi'ah. Jadi Rasulullah SAW melewati beberapa malam bersama keluarganya, tawiyan, tanpa ada tersedianya makanan di rumahnya, beliau dan keluarganya. La yajiduna asya'an, enggak ada makan malam yang bisa dimakan. Ya. Jadi bermalam dalam keadaan lapar. Ya. Wa kana aktsaru khubzihim khubzasy syair, dan waktu itu makanan yang sering beliau makan adalah roti yang terbuat dari gandum. Ya, roti yang terbuat dari gandum, ya. Jadi ini bisa kita bayang, tawiyan ay ja'ian ma'khudun minat tawa wa huwal ju' wa khamasul batni yuqalu rajulun tawiyal batni idza damara batnuhu minal ju'. Jadi waktu itu ketika Abdullah bin Abbas cerita seperti ini, beliau waktu itu perutnya kosong, memang enggak ada makan yang bisa dimakan, mau gimana lagi, ya. Bisa jadi juga beliau mengganjal perutnya dengan batu di malam-malam tersebut yang tidak ada makanan, ya. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin diuji ekonominya, mungkin tidak seperti yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum, ya, kita belum merasakan apa-apa. Apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul menguji kesabaran beliau, dan beliau terima dalam hal ini. Beliau tidak berkeluh kesah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah berkeluh kesah kepada para sahabat, sambat rono, sambat sini, nggak pernah. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis 146. Hadatsana Abdullah ibn Al-Imam At-Tirmizi mengatakan hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala hadatsana Ubaidullah ibn Abdul Majid Al-Hanafi. Hadatsana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Dinar. Qala hadatsana Abu Hazim an Sahal ibn Sa'din annahu qila lahu. Ini dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Ya. Waktu itu Sahal bin Sa'ad ini ditanya, "Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah makan roti dari gandum yang sudah dihaluskan, gandum yang sudah bersih dan halus? Ya, yakni al-khuwara. Faqala Sahal, ma'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an-naqiyya hatta laqiya Allah azza wa jalla. Ini Sahal bin Sa'ad mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan roti dari gandum yang halus. Jadi maksudnya gandum yang kasar, yang masih banyak bulir-bulirnya itu diadon, dimasak baru dimakan sama Nabi. Jadi gandumnya gandum yang masih kasar. Bukan gandumnya sudah dihaluskan melalui beberapa proses. Tidak, ini kata Sahal bin Sa'ad. Ya, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi roti yang terbuat dari gandum yang sudah dihaluskan sampai beliau meninggal dunia. Jadi roti yang dikonsumsi oleh Nabi ini roti dimana dari gandum, tapi gandumnya masih kasar. Ya, masih kasar dan masih mungkin banyak ada kulit-kulitnya dan sebagainya. Faqila lahu, kemudian orang tadi masih bertanya lagi sama Sahal bin Sa'ad, hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian waktu itu enggak punya alat alat yang buat nganu gandum itu, yang giling gandum, supaya gandum itu bisa lembut, bersih? Qala, apa kata Sahal? Maka kanat lana manakhilu. Waktu itu memang kita enggak punya alat seperti itu. Ya mau gimana, alatnya ada enggak ada. Alat untuk membersihkan gandum, menghaluskan itu enggak ada. Ya, jadi gandum yang ada ya itu diolah, mungkin dikasih air, kemudian diadon, sudah jadi roti dimakan. Qila kaifa kuntum tasnauna bisyair? Orang itu nanya lagi kepada Sahal bin Sa'ad, kalau begitu apa yang kalian lakukan dengan gandum-gandum itu supaya bisa dimakan? Qala, kata Sahal bin Sa'ad, kunna nanfukhuhu fayatiru minhu ma tara summa najinuhu. Waktu itu gandum ini ya, kita bersihkan dulu, kita tiup itu dulu. Jadi supaya kulit-kulitnya itu agak bersih, kemudian kita langsung adon begitu saja. Jadi kalaupun jadi rotinya ya kayak kasar-kasar gimana kan gitu ya. Karena memang belum dihaluskan. Ya, karena belum dihaluskan. Ini
Hadis 146 ya. Jadi ini menunjukkan di antara hal-hal yang makanan yang dikonsumsi oleh Nabi berupa roti ini dari gandum, itu pun gandum yang kasar, bukan gandumnya sudah dihaluskan ya. Kemudian kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matara summa najinhu. Kata Sahal bin Sa'ad tadi yaitu kami meniup gandum itu ya sampai kulit-kulitnya itu berterbangan, kemudian kita campur dengan air, kemudian kita jadikan adonan roti. Setelah itu jadi dan dimakan apa adanya. Ya. Kemudian yang 147, hadis 147. Al-Imam At-Tirmidzi membawakan riwayat dari sanad beliau, dari jalur beliau, haddatsana Muhammad ibnu Basyarin qala haddatsana Mu'ad ibnu Hisyamin qala haddatsani Abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Ini dari Anas bin Malik, hadis 147 ini. Qala ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrajatin wala khubisa lahu muraqqaqun. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah makan di atas meja makan. Ini Anas bin Malik, pembantunya Nabi 10 tahun. Ya, selama pengamatan Anas bin Malik di rumahnya Nabi, ini enggak pernah Nabi itu makan di atas meja makan. Ya. Khiwan ini bahasa Arab. Kalau terjemahnya itu meja makan ya, syai'un murtafa'un yudau alaihi ta'am. Ya. Jadi namanya khiwan ini sesuatu yang agak tinggi yang itu dihidangkan di atasnya makanan-makanan, bisa dari kayu atau yang semisalnya. Ya, kalau bahasa kita kan meja makan. Ya. Wa qauluhu, dan Anas bin Malik mengatakan wala fi sukurrajah. As-sukurrajah ini ina'un sahirun yukalu fihi syai'ul al-qalil minal adam wa nahwihi. Ya. Dan juga kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah makan dengan piring. Ya. Jadi enggak pernah makan di atas meja makan, enggak pernah makan pakai piring. Terus kemudian wala khubizalahu muraffaqun. Dan beliau tidak pernah memakan makanan atau roti yang ditumbuk dengan halus. Jadi gandumnya itu masih kasar. Ini sama dengan riwayat dari Sahal bin Sa'ad tadi ya, di hadis yang sebelumnya. Ini riwayat Anas. Jadi Anas ini radhiyallahu anhu selama beliau menjadi pembantunya Nabi, enggak pernah Nabi itu makan dari roti yang dari gandum yang sudah dihaluskan. Jadi gandumnya masih kasar. Ya, di sini kemudian wa qalu ala hadisur, kemudian qala faqultu li Qatadah fa'ala ma kanu yaqulun. Kemudian Qatadah mengatakan, Qatadah ini bertanya kepada Anas, kalau begitu Nabi waktu itu makannya pakai apa, kan gitu. Meja makan enggak, piring juga enggak. Apa kata Anas? Qala ala hadhihi sufra, ala hadhihi as-sufar, yaitu dengan alas ini. Jadi modelnya yang saya pahamin ya, jadi Nabi itu selalu waktu punya alas. Bahasa kita kayak plastik itu Pak Jamaah. Kan biasanya kalau kita makan jamaah kan ada ya alas plastik itu, ya itu dibentangkan gini, beliau makan di situ. Makanya di situ. Ini kata Anas bin Malik, ala hadhihi sufar. Beliau makan dengan alas ini. Kata Anas ini ketika ditanya sama Qatadah. Ya. Fa'ala ma kanu yaqulun. Kalau begitu Nabi waktu itu makannya pakai apa? Ini dipakai alas ini, kata Anas bin Malik. Ya. Kemudian ala hadhihi sufar, as-sufar kata Syekh Abdul Razak, qad takunu qita'atan minal jildi tufrashu summa yud'u alaiha alina'u minat ta'am. Ya. Jadi namanya sufar ini semacam alas yang bisa jadi terbuat dari kulit yang sudah dibersihkan. Ya, kulit binatang yang sudah dibersihkan, disamak, kemudian dijadikan alas untuk makan. Kemudian kata Syekh Abdul Razak wa hadiyuhu, dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini itu beliau pertengahan, yaitu bainal aqli alal ardi mubasyaratan wa bainal aqli ala khiwanin fal aqlu alal ardi mubasyaratan idza saqata ta'amu asabahu al ada wal aqlu alal khiwanin fihi syai'un min at-tarafuh. Ya, bukan berarti di sini makan di atas meja makan itu enggak boleh. Boleh ya. Waktu itu memang yang lebih disukai oleh Nabi, yang lebih dicenderungi oleh Nabi, yang lebih digemari oleh Nabi itu beliau makan di atas lantai dengan dikasih alas gitu aja. Ini kata Syekh Abdul Razak, ya. Beliau lebih cenderung kepada hal itu. Kenapa? Idza saqata ta'amu asabahul ada. Kenapa? Kalau kita makan kata Syekh Abdul Razak, kalau makan dengan alas di atas apa? Di atas lantai gitu ya. Kalau ada makanan jatuh kan gampang ngambilnya, kan gampang ya.
Ngambilnya gampang, langsung dibersihkan, langsung dimakan, disikat gitu loh. Kalau kita makan di atas meja makan, lu kurus jarno, wong ciake kan gitu ya. Sebagian gitu, males wong mau apa untuk turun aja males, ambil makanan yang sudah jatuh, yang jatuh di bawah meja makannya males. Sebagian orang kayak gitu, yang nggak tahu sunnah loh ya. Kalau sudah tahu sunnah, dia makan di atas meja makan silakan. Tapi kalau dia yang jatuh ambil, bersihkan makan. Ini sunnah Nabi, ini petunjuk Nabi SAW. Jadi di sini, ini keterangan Syekh Abdul Razak. Beliau memberikan komentar, ya, fa innal akla la ardi mubasyaratan. Kalau makan di atas tanah dengan dikasih alas, idza saqata ta'amu asabahul ada, kalau seandainya ada makanan yang jatuh dan terkena kotoran, itu bisa langsung diambil, dibersihkan dan dimakan. Wal aklu 'alal khiwani fihi syai'un minat taraffuh. Ya, dan memang makan di atas meja makan ini sedikit ada semacam kemewahan ya, ada sedikit unsur kemewahan di situ. Ini kata Syekh Abdul Razak. Bainamal aklu 'ala sufra jalsatun mutawadiyatun, sedangkan makan di atas di atas lantai dengan dikasih alas ini makannya makan dalam posisi yang rendah hati, ya, makan dengan posisi yang tawadhu, jalsatun mutawadiyah. Wa fiha himayatun lit-ta'ami minal ada idza saqata, dan ini juga memudahkan untuk mengambil makanan jika makanan ini jatuh. Wal aqlu 'alal khiwani mubahun wa laysa bimuharram. Kata Syekh Abdul Razak, dan makan di atas meja makan itu boleh ya, bukan sesuatu yang diharamkan. Lakinan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana mutawadian. Karena memang di antara akhlak Nabi itu beliau orangnya tawadhu, rendah hati, ya, dalam hal makan dan dalam hal segala urusannya. Jadi kalau beliau makan bareng para sahabat, ya makan di atas lantai dengan kasih alas, makan berjamaah, makan bareng, ya. Wa qad taqaddama qawlu Qatadah kunna na'ti Anas bin Malik wa khabbazuhu qa'imun wa khiwanuhu mawdu'un ay indahu syai'un murtafa'un yudhu alaihi taman wa Anasun huwa rawi hadzal hadis. Dan juga disebutkan oleh Qatadah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya, waktu itu Anas bin Malik ini kan umurnya panjang. Beliau umurnya panjang. Beliau punya pembantu tukang roti. Ya, waktu itu Anas bin Malik menghidangkan roti-rotinya di atas meja makan. Ini kan menunjukkan pakai meja makan kan boleh. Anas bin Malik mengatakan Nabi itu kalau makan waktu itu beliau nggak pernah makan di atas meja makan, nggak pernah pakai piring. Beliau makannya itu di atas alas yang di atas lantai. Tapi Anas sendiri ketika beliau masih hidup ini beliau pernah pakai meja makan di masa hidupnya radhiyallahu anhu. Jadi intinya silakan pakai meja makan, tapi kalau ada makanan yang jatuh yang mbok diambil kan gitu ya. Diambil, dibersihkan, dimakan, jangan dibiarkan untuk syaitan. Sebagaimana yang kita bahas tadi. Ya, sesekali juga kita makan sama keluarga di atas pakai alas gitu ya, di atas lantai, ya, untuk mengajarkan kerendahan hati kepada anak-anak kita, kepada istri kita, ya, dan jangan sampai kita ditimpa penyakit kesombongan. Ini hadis 147, hadis 148. Hadis 148. Kata Al-Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan haddatsana Ahmad ibnu Mani'. Qala haddatsana Abbad ibnu Ubadin al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq qala dakhaltu ala Aisyah. Masruq ini seorang tabi'in, namanya Masruq. Masruq ini dari kata saraqa yasriku, mencuri. Masruq ini orang yang dicuri waktu itu. Memang Masruq ini seorang tabi'in yang terkenal, yang ternama di kalangan umat Islam, Masruq. Memang waktu kecil orang ini pernah dicuri sama orang. Kemudian dikembalikan lagi ke keluarganya. Oleh itu namanya Masruq. Ya, orang yang dicuri. Orang yang pernah dicuri, Masruq. Ya. Apa kata Masruq? Masruq ini seorang tabi'in. Beliau hidup di zaman Nabi, tapi beliau enggak pernah ketemu sama Nabi. Masruq ini. Jadi beliau tetap dalam predikat tabi'in, bukan predikat sahabat. Sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Jadi orang yang pernah bertemu dengan Nabi walaupun 1 detik, yang penting pernah bertemu face to face. Dalam keadaan ini ya, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi loh ya. Jadi definisi sahabat itu orang yang pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sebentar, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Nah, Masruq ini memang beliau hidup di zaman Nabi tapi enggak pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sekejap mata enggak pernah. Waktu itu Masruq mengatakan, beliau cerita, Masruq ini, dakhaltu ala Aisyah. Aku pernah berkunjung ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Nabi sudah wafat. Ya. Fada'at li bi ta'amin. Kemudian Aisyah pun menghidangkan kepadaku makanan.
Aisyah menghidangkan, menyuguhi aku makanan, kata Masruq. Ya, waqalat, kemudian Aisyah cerita, Aisyah berkata, ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abqiya illa baqitu. Aisyah mengatakan, tidaklah aku pernah kenyang dari makanan kecuali aku ingin nangis, kata Aisyah. Jadi ketika Nabi sudah wafat, Aisyah ini kalau beliau seandainya beliau dapat rezeki makan, beliau makan kenyang. Setelah makan kenyang ini beliau ingin nangis. Ya, fa asya'u an abqiya illa baqitu. Kemudian Masruq ini terheran-heran, kenapa? Ya, qultu lima, kenapa Aisyah ini ketika beliau setelah Nabi wafat, beliau meninggal dunia, Aisyah mendapatkan rezeki berupa makanan, beliau makan kenyang, kemudian beliau ingin menangis. Qala al-qurul halal lati faraqa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Aku ingat-ingat. Jadi Aisyah ini mengenang bagaimana dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya, beliau kadang lapar, ya, jarang kenyangnya, tapi sering laparnya. Ini kata Aisyah sampai beliau meninggal dunia. Jadi beliau mengenang suaminya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau ingin nangis dalam hal ini. Wallahi ma syabiya min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Demi Allah, Rasulullah tidak pernah kenyang dengan roti dan daging selama 2 kali dalam satu hari. Selama 2 kali dalam satu hari. Mungkin dalam satu hari paginya kenyang, siangnya, malamnya lapar. Ya. Atau 2 hari berturut, mungkin hari ini kenyang, besoknya lapar. Itu seperti itu kehidupan Nabi. Oleh karena itu Aisyah ingin ya menangis kalau beliau itu bisa makan kenyang. Beliau ingat waktu itu ya zaman masih susah. Dan memang ini yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih memilih hal ini. Beliau memang lapar, sering lapar, tapi beliau salat malamnya sampai kaki beliau bengkak, kan kuat beliau. Jadi memang beliau terkadang makan malam nggak makan, memang nggak ada makanan. Tapi kalau sholat malam jangan ditanya, beliau Allah kasih kekuatan. Sholat malamnya lama, ya sholat malamnya, tahajudnya lama, ya beda dengan kita, kan kita makannya kekenyangan, saking nggak bisa sholat tahajud kan begitu. Sebagian kita makan malamnya terlalu memenuhi perut, akhirnya mau bangun tahajud itu kaboten, susah, ya. Ini juga kalau makan malam ya silakan makan malam, tapi jangan berlebihan supaya nanti bisa sholat malam. Di sini Syekh Abdul Razak mengatakan, Masruqun kana mauluduhu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masruq ini beliau lahir ketika Nabi masih hidup, lakinnahu kana fil Kufah. Ya, waktu itu Masruq ini di Kufah, sehingga Masruq ini tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa imam min kibari tabi'in. Dan Masruq ini seorang imam, seorang ahli ilmu dan termasuk tabi'in yang senior. Ya, tabi'in yang senior. Wa qila sumya Masruqan, kenapa dia dikasih nama Masruq? Li'annahu suriqa wa huwa shahir. Waktu beliau masih kecil beliau pernah diculik sama orang, summa wajadahu ahlu. Kemudian keluarganya pun mendapatkan Masruq ini dikembalikan lagi sama yang menculik tadi. Ya, ini ma asbah. Jadi Aisyah mengatakan cerita kepada Masruq bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah kenyang dalam satu hari itu 2 kali. Satu hari mungkin kenyangnya 1 kali tok. Mungkin siang, jadi kalau seandainya paginya itu kenyang, mungkin siangnya lapar, malamnya lapar. Jadi enggak pernah dalam satu hari yang sama 2 kali kenyang, enggak pernah. Ini kata Aisyah, ya radhiyallahu anha. Dan ini banyak ya, kalau kita pernah baca atau sebuah riwayat, ini juga pernah dialami oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, suatu saat Abdurrahman bin Auf ini beliau dikasih makan. Ya, beliau puasa. Waktu itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau ini puasa, sudah datang waktu berbuka, disuguhi makanan. Ya. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Auf sebelum beliau makan? Ini beliau cerita, Qutila Mus'ab ibnu Umair wa huwa khairun minni kuffina bi fi burdatin in hutiya rasuhu badat rijlahu wa in hutiya rijlahu bada rasuhu. Jadi Abdurrahman bin Auf ini ingat sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair. Ini beliau puasa, selesai waktu berbuka dikasih makanan. Sebelum beliau makan ini beliau ingat-ingat dulu. Mus'ab bin Umair, ya sahabatnya Abdurrahman bin Auf ini, beliau terbunuh, Mus'ab bin Umair. Dan waktu Mus'ab bin Umair terbunuh, ketika beliau akan dimakamkan, itu enggak ada kafan yang bisa menutupi tubuhnya Mus'ab bin Umair. Seandainya ditutupi bagian kepalanya, kedua kakinya terlihat. Kalau kafannya digeser ke bawah, kepalanya terlihat.
Jadi ingat-ingat ini Abdurrahman bin Auf ingat masa-masa dulu ya, ketika Mus'ab bin Umair itu terbunuh begini-begini. Ini ceritanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf belum selesai ceritanya. Wa qutila Hamzah. Dan Hamzah pamannya Nabi dia juga terbunuh, mati syahid. Dan beliau lebih baik dariku, kata Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau lebih baik dariku. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kemudian kita, kata Abdurrahman bin Auf, Allah bukakan kita pintu-pintu dunia. Ya, Allah bukakan kita pintu-pintu rezeki. Ya, u'tina minad dunya ma u'tina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Dan aku khawatir, kata Abdurrahman bin Auf, ini kebaikan-kebaikan kita itu disegerakan oleh Allah di dunia. Nanti di akhirat kita nggak ada apa-apa. Maksudnya khawatir ya. Dalam artian Abdurrahman ini beliau yakin akan surga, beliau akan kenikmatan di akhirat. Cuman kalau di dunia kok enak-enak gini, jangan-jangan kesenangan-kesenangan kita disegerakan di dunia. Ini kekhawatiran Abdurrahman bin Auf. Summa ja'ala yabki. Kemudian beliau pun nangis hatta tarakatam. Kemudian beliau menunda makannya. Ya. Jadi terkadang seorang muslim itu juga kalau dia dikasih kehidupan dunia yang enak, ya jangan terpedaya, jangan terlalaikan, ya. Ya memang kita tetap bersyukur, tapi jangan sampai dilalaikan. Karena ini Abdurrahman bin Auf, beliau dikasih makanan, beliau ingat bagaimana dulu sahabatnya, yaitu siapa tadi? Mus'ab bin Umair, Hamzah, ya pamannya Nabi itu mereka berjihad. Ya Abdurrahman bin Auf juga ikut jihad. Beliau masih dikasih umur oleh Allah SWT dan mendapatkan kaum muslimin itu mendapatkan harta yang melimpah, sehingga makanan itu tersaji, makanan melimpah ruah dan lain sebagainya. Ini hadis 148 ya. Hadis 149 dari Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddisu anil Aswad ibn Yazid an Aisyah. Ini juga dari Aisyah. Beliau mengatakan radhiyallahu anha, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis syairi yaumaini mutatabi'aini hatta qubida." Tidak pernah Rasulullah itu kenyang dengan roti yang terbuat dari gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir sama dengan hadis yang sebelumnya, ya. Beliau tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut dari roti yang terbuat dari gandum. Itu pun gandum yang kasar ya, bukan gandum yang sudah dihaluskan. Kemudian ini juga hadis 150 ini hadatsana Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadatsana Abdullah ibn Amr Abu Ma'mar hadatsana Abdul Waris an Sa'id ibn Abi Urubah an Qatadah an Anas. Ini juga dari Anas, ini diulang sama Imam Tirmidzi. Ma'akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Tidak pernah Rasulullah SAW semasa hidupnya itu makan di atas meja makan. Dan beliau tidak pernah juga makan dari gandum, dari roti yang terbuat gandumnya sudah dihaluskan. Ya. Jadi ini pembahasan ke-25, yaitu Imam Tirmidzi membawakan penjelasan tentang sifat rotinya Nabi. Intinya kesimpulan dalam ini rotinya Nabi terbuat dari apa? Gandum. Gandumnya tapi masih kasar, bukan gandum yang sudah dihaluskan, yang bersih, ya, yang kemudian dibuat jadi adonan roti. Ini gandum yang masih kasar. Jadi ya mungkin rasanya enggak selezat gandum yang sudah dihaluskan. Kemudian pembahasan nomor 26. Babu ma jaa fi sifati idami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu penjelasan tentang lauk pauk, ya. Lauk yang dimakan oleh Nabi. Jadi waktu itu Nabi itu kalau makan roti bukan roti nyel gitu ya, tapi ada ada lauknya. Ada lauknya itu daging atau yang semisalnya, nanti akan disebutkan dalam pembahasan 26 ini. Ya. Jadi pasangan roti gandum yang kasar ini apa? Itu akan disebutkan yang dalam pembahasan ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi namanya idam. Idam ini bahasa Arab, idamun. Idam ini kata Syekh Abdul Razak, ma yuqalu bil khubzi ayyan kana. Yaitu sesuatu yang dimakan bersama makanan pokok. Ya. Berarti kan bahasa kita kan lauk pauk kan gitu ya. Makanan pokok kita kan nasi. Tapi kan iwaknya kan macam-macam. Ono iwak peyek, ono iwak endok kan gitu ya. Ono iwak pindang. Ini lauk pauknya. Jadi makanan pokok kita nasi. Kalau waktu itu di zaman itu makanan pokok adalah gandum dibuat jadi roti.
Ya, tapi selain gandum yang jadi roti ini ada variasi lauk pauknya. Ya, ini yang akan dibahas di pembahasan nomor 26 oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau bawakan hadis-hadis banyak dalam hal ini. Hadis 151, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah membawakan hadis dengan sanadnya. Haddatsana Muhammad ibnu Sahal ibnu Askar wa Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibnu Hasan qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Ini dari Aisyah. Hadis 151 dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal idamu al-khallu." Sebaik-baik lauk, kata Nabi itu cuka. Ya. Sebaik-baik lauk itu al-khallu. Yaitu kalau al-khall ini kalau saya lihat terjemahannya itu adalah cuka. Ya. Yaitu cuka. Faqalu Syekh Abdul Razak memberikan penjelasan, ni'mal idamu al-khall. Al-khallu ma'ruf wa takhtalifu anwa'uhu bi ikhtilafil mukhallal nafsuhu zaitunan kana au jazaran au ghairu dzalika. Jadi cuka ini bisa terbuat dari zaitun, minyak zaitun atau yang semisal dengannya. Enggak tahu cara membuatnya bagaimana. Waktu itu seperti ini. Wa ma'lumun anna fi anwa'il idamati ma huwa afdalu minal khall. Dan tentunya diketahui, kata Syekh Abdul Razak, banyak sekali macam-macam variasi lauk yang ada waktu itu, yang ada di zaman itu, yang itu lebih utama daripada cuka. Tapi kenapa di sini Nabi mengatakan ni'mal idamu al-khol? Sebaik-baik idam atau lauk itu adalah al-khol, yaitu cuka. Kenapa beliau menyebutkan ini sebaik-baik idam? Seolah-olah ini adalah lauk yang terenak atau terfavorit ya. Di sini kata Syekh Abdul Razak, lakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dzalika bi'tibaril mawjud. Karena waktu itu yang ada di rumahnya Nabi itu cuma cuka. Enggak ada yang lain. Waktu itu enggak ada daging, enggak ada ikan, enggak ada semacam-macam enggak ada. Ya, oleh karenanya Nabi mengatakan ni'mal idamul khol. Sebaik-baik lauk itu ya cuka ini. Ya. Ini untuk apa? Ini ada rahasianya, maksudnya ada hikmahnya ya. Kata Syekh Abdul Razak, wa fihi aidan tatyibun li khatiri ali baitihi kama yadullu alaihi sabab wurudil hadis. Dan ini untuk menghibur keluarganya. Ya. Karena waktu itu Nabi kan mungkin di rumahnya yang ada gandum kasar, diadon jadi roti. Kemudian pasangannya ada kecuali cuka. Wis daripada kita mikir yang enggak kan gitu ya. Daripada kita sedih, Nabi mengatakan ni'mal idamul khol. Sebaik-baik makanan adalah cuka ini tadi. Ya, ini untuk menghibur perasaan keluarganya. Ya sudah, kita apa yang ada ini kita nikmatilah. Nikmati apa yang ada kan gitu kan. Kalau orang-orang mengatakan nikmati apa yang ada. Jangan yang enggak ada yang dipikir-pikir. Ya, malah kurang bersyukur nanti malahan, kurang bersyukur. Ya, kurang bersyukur. Jadi ini Nabi mengungkapkan ini bukan tanpa sebab. Ya, ini untuk menghibur keluarganya. Misalnya kalau kita di rumah adanya cuma telur sama nasi. Ya sudah, ini sebaik-baik idam ya ini. Telur ini mau gimana lagi? Ya, kita misalnya seandainya kan ada mungkin ya keluarga rumah tangga muslim. Ya, mungkin ekonomi pas-pasan. Di rumahnya cuma ada nasi, kerupuk, garam sama telur. Ya sudah. Ayahnya ngomong, ya sudah ini yang kita punya, ini yang kita syukuri ya. Enggak usah cari yang aneh-aneh kan gitu. Ya sudah, ini yang dilakukan oleh Nabi waktu itu, kata Syekh Abdul Razak. Kemudian dalam riwayat Muslim itu disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu yang hampir mirip dengan hadis yang dari Aisyah ini ya. Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadi data yaumin ya ila manzilihi fa akhraja ilaihi kila filaqan minal khubzin. Ya. Waktu itu kata Jabir, Rasulullah mengajak aku untuk ke rumahnya, kata Jabir bin Abdullah. Ya, radhiyallahu anhu. Kemudian ketika sampai di rumahnya, Nabi mengeluarkan roti, ya roti dari gandum yang kasar tadi. Faqala ma min udumin. Ya, kemudian Rasulullah bertanya kepada keluarganya, lauk apa yang kita punya? Ya, qala la illa syai'un min khal. Kemudian keluarganya berkata, tidak ada apa-apa kecuali cuka ini ya Rasulullah. Ya, akhirnya Nabi mengatakan fa innal khalla ni'mal udum. Sesungguhnya cuka ini sebaik-baik lauk. Ya. Qala Jabir. Jadi ini Jabir diajak ke rumahnya Nabi. Disuguhi roti sama Nabi dan pasangannya roti enggak ada kecuali cuka. Ya sudah, ini yang disuguhkan oleh Nabi kepada Jabir. Apa kata Jabir? Fa maziltu uhibbul khalla mundu sami'tuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Kata Jabir, mulai saat itu aku senang dengan cuka ini. Ketika aku mendengar Nabi SAW mengatakan ni'mal udum al-khol, sebaik-baik idam itu adalah cuka. Akhirnya Jabir senang sama cuka ini. Ya. Wa qala Talha, kemudian sahabat yang lain namanya Talha, ma ziltu uhibbul kholla mundu sami'tuha min Jabir. Kata Talha, ya, aku juga senantiasa sering menyukai cuka ketika aku mendengar ceritanya Jabir tadi. Ya, seperti itu para sahabat. Walihada, oleh ini Syekh Abdul Razak menukil perkataan Ibnul Qayyim. Apa kata qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi qawlihi, Ibnul Qayyim memberikan penjelasan ketika sabda Nabi ni'mal idamul khol, sebaik-baik lauk adalah cuka. Wa hadza sana'un alaihi al-khol bihasabi muqtadal halil hadir. Nabi memuji cuka ini karena memang keadaan waktu itu yang ada itu cuka. Ya, bukan berarti cuka ini ada keutamaan-keutamanya nanti dijadikan orang yang jualan cuka dijadikan melariskan dagangannya, enggak, tidak ya, seperti itu ya. Karena memang yang ada waktu itu ya cuka itu aja yang ada di rumahnya, tidak ada yang lain. Ya, bihasabi muqtada al-halil hadir. Karena keadaan yang ada waktu itu menuntut demikian. La tafdilun lahu ala ghairi. Ini tidak menunjukkan, di sini tidak menunjukkan cuka itu ada keutamaan, keistimewaan ini enggak ada ya. Tidak ada keistimewaan khusus bagi cuka ini. Kama yadunuhul juhal, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang bodoh. Wa sababul hadis annahu dakhala alaihi yauman. Tadi kan sudah jelas kan apa sebabnya kenapa Nabi mengatakan hal ini, karena ketika beliau pulang ke rumah, beliau ngajak Jabir. Ya, ngajak Jabir disuguhi roti. Pasangannya roti ini enggak ada kecuali apa? Cuka, yaitu akhirnya Nabi mengatakan fa innal khalla nikmatul udum. Karena sesungguhnya cuka ini sebaik-baik lauk, yaitu pasangan dari roti tadi. Kemudian yang hadis 152. Hadis 152. Al-Imam At-Tirmizi membawakan riwayat beliau mengatakan haddatsana Qutaibatu, ya, yaitu qala haddatsana Abul Akhwas an Simak ibni Harbin qala sami'tu Nu'mana ibna Bashirin yaqulu. Ini dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Ya. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Kata Nu'man bin Bashir kepada para sahabat. Waktu itu para sahabat ini berkumpul waktu itu, ya. Dan di situ ada Nu'man bin Bashir. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah saat ini kalian bisa makan dan minum sesuka kalian? Ini kata Nu'man bin Bashir kepada para sahabat-sahabat yang, bukankah kita saat ini bisa makan dan minum sesuka kita karena makanan minum melimpah? Apa kata Nu'man bin Bashir? Laqad ra'aitu nabiyyakum ma yajidu minad daqali ma lam yamla'u batnahu. Aku pernah melihat nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau tidak mendapatkan makanan yang bisa beliau makan untuk memenuhi perut beliau. Ya, ma yajidu minad daqil, walaupun dari kurma yang jenis yang apa? Jenis yang buruk itu enggak ada. Jadi Nu'man bin Bashir ini pernah menyaksikan salah satu sisi dari kehidupan Nabi. Nu'man bin Bashir, aku pernah melihat Nabi kalian tidak pernah mendapatkan apapun, walaupun kurma yang jelek itu untuk bisa mengganjal perutnya, itu pernah. Ya, ini kalian ini, saat ini kita ya, maksudnya kalian ini kan juga para sahabat juga, sama-sama sahabat itu. Saat ini kalian bukankah saat ini kalian bisa makan dan minum sesuka kalian? Kemudian Nu'man bisa mengingatkan tentang kehidupan Nabi. Sungguh aku telah pernah melihat tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Ya, nikmat makanan, nikmat minuman yang melimpah. Ya. Oleh karena itu, apa kata Nu'man tadi? Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian ini sudah disediakan makanan dan minuman yang melimpah bagi kalian? Innama tashtahunahu min atwa'il atmaini wal ashribati mutayassarun lakum. Sesungguhnya apa yang kalian mau dari makanan dan minum itu sudah dimudahkan untuk kalian. Ini kata Nu'man bin Bashir. Ya. Laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa inna ma qala nabiyyakum litadhkirihim bi minnatillahi alaihim. Di sini kenapa Nu'man bin Bashir mengatakan aku telah melihat nabi kalian? Ya, ini supaya juga para sahabat mengingat akan nikmat iman, ya, nikmat Islam. Karena Islam ini kan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi. Ini nikmat Islam.
Ya, nikmat Islam itu juga penting untuk diingat-ingat. Nikmat iman ini juga penting-penting untuk diingat-ingat. Selain nikmat makanan dan minuman yang melimpah di hadapan para sahabat tadi. Ya. Jadi di sini wa ma yajidu minad daqali ma lam ya'ubatnahu. Jadi ad-daqal ini bahasa ad-daqal itu yaitu rodi utamar. Jadi kurma yang paling buruk, yang kualitas-kualitas KW itu pun pernah Nabi itu enggak ada. Apalagi kualitas yang bagus enggak ada. Ya, arada radhiyallahu anhu an yudzakkirahum bihadhihi ni'amil adima wa rizqil wasi' alladhi akramahumullahu subhanahu bihi. Jadi di sini tujuannya siapa tadi? Nu'man bin Bashir itu untuk mengingatkan para sahabat supaya bersyukur. Ya kita yakin para sahabat ini manusia-manusia yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap yang namanya manusia itu rawan lalai, maka perlu diingatkan. Alastum fi ta'amin wa syarabin masyitum. Bukankah saat ini kalian bisa makan dan minum sesuka hati kalian, sedangkan dulu Nabi kalian itu beliau tidak pernah mendapatkan makan di rumahnya untuk bisa mengganjal perutnya, walaupun dari kurma yang paling jelek pun enggak ada. Ya. Maka di sini ada sebuah pelajaran juga. Kita sebagai orang yang diberikan kenikmatan, kita enggak bisa menghitung nikmat Allah. Sepakat ya enggak bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. Menghitung enggak mampu. Tapi mengingat-ingat kan masih bisa kan ya. Selama kita enggak pikun, selama akal itu masih sehat, mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan itu masih bisa. Menghitung enggak bisa. Menghitung enggak mungkin, mustahil menghitung karena saking banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat ini, nikmat itu. Tapi kalau untuk sekedar mengingat itu masih bisa. Ya, mungkin dulu kita pernah sakitnya parah, sakit kronis, ngamar di rumah sakit. Kemudian Allah kasih kita kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas lagi. Mungkin dulu ada yang kita mungkin hidupnya pas-pasan ekonominya, akhirnya Allah kasih kita, bukakan kita pintu rezeki. Ya, jadi mengingat-ingat nikmat ini untuk semakin kita menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian betul-betul bersyukur kata Allah, maka aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Minimal kalau kita bersyukur, nikmat ini akan enggak dicabut, ya. Enggak dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita betul-betul bersyukur, nikmat ini akan ditambahkan. Bersyukur itu dengan 3. Kita tutup ya sampai di hadis 152 dulu. Jadi bersyukur ini dengan 3 hal. Yang pertama bersyukur dengan hati, yang kedua bersyukur dengan lisan, yang ketiga bersyukur dengan anggota badan. Bersyukur dengan hati yaitu mengakui segala nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, dan apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, berupa fasilitas, faminallah, maka datangnya dari Allah. Ya. Jadi jangan kita, saya punya ini ya wajar, saya orangnya ulet, saya orangnya rajin, saya orangnya kerja keras. Jangan seperti itu. Itu mengingkari nikmat Allah dengan hati. Sebagaimana Qarun ini kan orang kiri apa orang kaya? Orang kaya raya, Qarun. Tapi orang Qarun ini dia menyandarkan kenikmatan kepada dirinya. Saya punya harta ini karena saya orangnya pandai, orangnya cerdas. Kemudian Allah tenggelamkan Qarun karena kesombongannya dan dia mengingkari nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat dengan hati itu meyakini, mengakui segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Dalam Sayyidul Istighfar kita mengatakan wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku akui segala nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ini dalam Sayyidul Istighfar yang kita baca setiap pagi dan petang. Kemudian bersyukur dengan lisan. Ya, ini setiap kita mendapatkan nikmat kita membaca alhamdulillah, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana. Seterusnya habis makan alhamdulillahilladzi at'amani hada. Jadi bersyukur, dikit-dikit bersyukur alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kemudian bersyukur dengan anggota badan menggunakan nikmat untuk ketaatan. Jadi kalau kita gunakan nikmat untuk maksiat, ini belum bersyukur. Ya, jadi gunakan nikmat, fasilitas yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya untuk ketaatan. Ya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Dari hadis-hadis yang kita baca, yang kita pelajari, kita mendapatkan sebuah faedah bagaimana kesederhanaan hidup yang dialami, yang dilalui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga dengan membahas ini kita semakin cinta kepada beliau, kita semakin bersemangat mengikuti petunjuk beliau, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti
di hari kiamat. Sampai di sini semoga bermanfaat. Karena kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.